Berapa lama sih Slick OJK bersih dengan sendirinya? Dan kira-kira kapan ya BI checking kalian itu dicabut dan nggak di blacklist lagi? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini teman-teman mungkin yang bermasalah dengan gagal bayar pinjaman online, tidak bisa bayar pinjol, telat bayar pinjol yang namanya sudah masuk ke Slick OJK. Mungkin kalian akan bertanya-tanya kalau kita nggak bisa bayar dan selama berbulan-bulan bertahun-tahun, apakah ini bisa bersih otomatis? Apakah bisa kembali minjam lagi, kembali nyicil rumah dan sebagainya? Saya bisa katakan di sini untuk secara otomatis hilang dengan sendirinya, bersih dengan sendirinya itu hampir tidak mungkin. Kecuali pinjolnya menyatakan bahwa teman-teman sudah melunasinya dan pinjolnya memberikan fasilitas pemutihan hutang buat kalian. Nah, Slick OJK kalian pasti akan bersih. Cuman memang nggak butuh waktu, butuh waktu yang cukup lumayan panjang, ya. Makanya banyak yang bilang, wah Slick OJK saya 2 tahun lunas otomatis kok. Nah, itu biasanya lembaga atau instansi yang memberikan kalian pinjam, dan hal ini mungkin pinjol, itu menganggap hutang kalian lunas dan beres. Jadi Slick OJK kalian mungkin dibilang bersih. Tapi kalau pemutihan Slick OJK bersih sendirinya dengan otomatis itu hampir tidak mungkin tanpa adanya verifikasi atau informasi tambahan yang diberikan oleh instansi tersebut. Jadi Slick OJK tetap akan nyangkut dan tetap akan ngegantung di diri kalian ya. Jadi efeknya jangka panjang itu ya teman-teman akan sulit sekali untuk dapat cicilan rumah gitu ya. Kalau mau nyicil rumah susah, mau nyicil mobil juga kadang susah, mau minjem tempat lain juga hampir nggak mungkin, nggak bisa cair gitu ya. Kecuali ya pinjol itu bandel, dicek Slick OJK-nya bermasalah tapi tetap dicairkan, ya itu ada ya. Cuman nggak semua. Jadi itu ya teman-teman ya. Kalau kalian memang merasa wah saya mah mau nyicil rumah, beli rumah KPR gitu ya. Kayaknya sih dalam jangka waktu panjang banget dan kayaknya nggak mungkin deh dalam waktu dekat. Kayaknya saya juga nggak mungkin deh minjem-minjem. Jadi Slick OJK sebenarnya juga bukan jadi masalah buat kalian. Ya, meskipun Slick OJK kalian jelek, bermasalah, harusnya teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu peduli juga. Toh, kalian juga masih belum butuh terkait Slick OJK. Adapun anggapan-anggapan di luar sana yang bilang Slick OJK ini menentukan kita diterima di pekerjaan atau tidak dan lain sebagainya, itu hoax ya, itu nggak benar karena nggak semua perusahaan bisa ngecek Slick OJK, nggak semua perusahaan juga mau ngecek Slick OJK sebagai parameter karyawan ini bisa diterima atau enggak. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas terkait hal tersebut karena ya Slick OJK cuman kebutuhannya untuk ngecek kok kalian ini layak diberikan pinjaman atau enggak. Kalau lagi nggak mau minjam dulu ya nggak bakal akan ada masalah. Ya, tetap semangat, tenang aja, nggak usah dibikin pusing, nggak usah dibikin panik, lanjutkan hidup seperti biasa, fokus di pekerjaan, bekerja lebih giat lagi, berdoa lebih kenceng lagi, dan yakinlah dengan doa-doa teman-teman, saya yakin Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kalian, dan semoga kalian bisa diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang luar biasa, dan juga pikiran dan ketenangan hati yang bisa mengatasi semua permasalahan kalian. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.